Bagian 23. Dilarang bertemu. "Au," ucap perempuan itu. "Kalau jalan pakai mata dong, Mbak," teriaknya. Padahal bisa dikatakan kami sama-sama bersalah. Sontak aku pun menoleh ke arah sumber suara sejenak. Mata kami bertemu dan menimbulkan aura kaget di antara kami. Detik berikutnya ia tersenyum sinis. "Pantes saja," ucapnya sinis sembari melipatkan tangan di depan dada. "Rupanya mantan yang gagal move on. Udah ditalak masih aja ngejar-ngejar Mas Restu," lanjut Ayuna. Mendengar ucapannya, sebelah sudut bibirku terangkat, membentuk lengkung senyum. Apa aku tidak salah dengar? Dia bilang aku gagal move on. Dengar ya, Mbak, jauhi Mas Restu. Jangan ngejar-ngejar dia lagi. Kayak gak ada laki lain saja. Belum puas. Ayuna kembali memutar fakta. Rasanya aku ingin sekali tertawa mendengar tuduhannya. Mengatakan aku mengejar Mas Restu dan gak punya lelaki lain. Apa dia tidak sadar sedang mengatai dirinya sendiri? Apa aku gak salah dengar? Tanyaku sembari melipatkan tangan di dada dan menatap tajam ke arahnya. "Kamu bilang aku ngejar-ngejar Mas Restu. Dengar ya Ayuna, Mas Restulah yang justru mengejar-ngejarku," tegasku. "Alah, jangan ngarang ya Mbak. Aku tahu Mas Restu tuh udah gak ada rasa lagi sama Mbak. Mbaknya aja yang kangen-kangenan. Mbaknya aja yang keganjenan," ucap Ayuna sinis. Mendengar itu benar-benar ingin membuatku tertawa. Entah apa yang ada dalam pikirannya sampai bisa berkata begitu. "Sepertinya kau sangat takut kehilangan Restu. Kau takut Mas Restu kembali padaku? Kamu tenang saja, aku sudah tidak minat lagi. Ambil saja barang bekasku," ucapku seraya menyunggingkan senyum terbaik yang kupunya. Mendengar itu wajah Ayuna langsung memerah. Kulihat tangannya terkepal kuat, namun ku yakin ia tak akan mungkin berani bertindak barbar di tempat umum seperti ini. "Kamu?" ucapnya geram. Kemarahannya tertahan. Dalam hati aku tersenyum puas dan segera mengambil barang yang sejak tadi ingin ku beli, lalu berlalu menuju kasir. "Maaf lama menunggu," ucapku begitu sampai ke kafe di mana aku dan Gilang janjian sembari menyambut tangannya. Lalu aku pun duduk. "Tidak apa, aku juga baru sampai," jawabnya sembari membalas sambutan tanganku. Tidak lama setelah itu seorang pelayan datang menghampiri. "Permisi Bu, Pak, mau pesan apa?" tanyanya ramah sembari menyunggingkan senyum. "Orange juice," jawab Gilang. "Kalau Ibu?" Pelayan perempuan itu beralih bertanya padaku. "Saya pesan jus alpukat aja," jawabku. "Ada lagi?" tanyanya. "Itu aja," jawabku dan Gilang hampir berbarengan. "Baik Bu, Pak, silahkan ditunggu," ucapnya lalu berlalu pergi. Aku pun mulai menceritakan perihal rumah tangga yang sedang kuhadapi ke Gilang. Berharap dengan penjelasan ini ia bisa membantuku dan menenangkan hakku di pengadilan nanti. Tidak lama kemudian pesanan pun datang. Sejenak diskusi kami terhenti. "Baik, Bu Nilam, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Ibu," ucap Gilang setelah kujelaskan panjang kali lebar. "Terima kasih Pak Gilang," jawabku. Ada perasaan lega. Bagaimanapun hasilnya nanti, setidaknya aku sudah berusaha dan Tuhanlah yang menentukan semuanya. Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik buat hambanya. "Baik, Bu Nilam, kalau begitu saya permisi dulu. Masih ada sedikit urusan," sambung Gilang lagi. "Baik, Pak, sekali lagi terima kasih." Kami pun saling bersalaman sebelum berpisah. Sejak pergi dari rumah Mas Restu, aku belum lagi bertemu Nizam dan Gazi. Sebagai seorang ibu tentu saja aku rindu. "Sudahlah, Nilam, menyerah saja kamu, tidak akan menang melawanku,"
Dalam kasus ini akulah yang lebih unggul. Aku mengernyit saat membaca pesan dari sebuah nomor tak dikenal. Tapi aku yakin kalau ini adalah nomornya Mas Restu. Astaga, lelaki ini apa tak bosan terus-terusan menindas dan menerorku? Kita lihat saja nanti, balasku kesal. Tidak lama kemudian nomor tersebut menelepon. Aku pun segera mengangkatnya. Maumu apa sih? Mas gak bosan apa gangguin aku terus? Tanyaku kesal. Mas cuma mau kita rujuk. Mas tahu kamu juga masih cinta kan sama Mas? Begitu percaya dirinya Mas Restu berkata demikian. Apa gak salah Mas? Kan yang terus-terusan ngejar aku. Udahlah Mas, aku sibuk, banyak yang lebih penting yang harus aku kerjakan. Ucapku geram, lalu memutuskan sambungan teleponnya. Tak ingin lebih lama lagi mendengar ocehan lelaki di ujung sana. Pak, tolong buka gerbangnya, saya mau bertemu anak-anak. Ucapku pada Pak Satpam yang jaga gerbang depan. Tapi Bu, saya takut Pak Restu marah. Jawabnya takut. Sebentar saja, Pak, saya mau bertemu Nizam dan Gazi. Aku terus memohon agar Pak Sam mau membukakan pintu gerbangnya. Maafkan saya Bu, saya takut dipecat. Kalau saya bukakan pintu, nanti anak dan istri saya mau makan apa? Ucapnya sedih. Aku sampai menangkupkan tangan di depan dada berharap Pak Sam mau membukakan pintu gerbangnya untukku. Aku mohon Pak, please. Sebentar saja. Bapak juga punya anak dan tahu bagaimana rasanya rindu. Mohonku dengan penuh pengharapan. Sejenak Pak Sam nampak terdiam dan berpikir. Baiklah Bu, tapi sebentar saja ya. Akhirnya Pak Sam luluh. Aku tersenyum lega. Akhirnya Pak Sam mau membukakan pintunya dan aku akan bertemu Nizam dan Gazi. Belum sempat Pak Sam membukakan pintu, tiba-tiba Ayuna keluar dan bertanya, Sam, siapa yang datang? Tanyanya. Pak Sam yang hendak membukakan pintu terpaksa mengurungkan niatnya dan beralih menatap ke arah Ayuna. Hei, aku lagi bicara sama kamu, siapa yang datang? Tanya Ayuna dengan nada tinggi. Sementara Pak Sam masih diam, wajahnya nampak takut. Karena tak dijawab, terdengar Ayuna melangkah menuju gerbang. Saat melihatku sejenak, wajahnya nampak kaget. Kamu mau apa lagi ke sini? Tanyanya sinis. Aku mau bertemu anak-anak, tolong bukakan pintunya, tegasku. Sekilas Ayuna nampak tersenyum, namun bukan senyum senang melainkan senyum sinis. Alah, alasan. Pasti kamu datang ke sini mau ketemu Mas Restu untuk minta balikan kan? Tanyanya. Aku tidak ada urusan denganmu, sergahku. Lalu aku pun memaksa berteriak memanggil Nizam dan Gazi. Nizam, Gazi, ini Mama nak. Mama datang, teriakku berharap mereka mendengar suaraku. Hentikan Mbak, jangan membuat kegaduhan di rumahku, ucap Ayuna kesal. Tapi aku tidak peduli dan terus memanggil Nizam dan Gazi. Tidak lama kemudian aku mendengar Nizam memanggilku. Mama, teriak Nizam. Ia berlari ke arah luar, namun berusaha dikejar oleh Biatun. Nizam, ini Mama nak, Mama kangen, teriakku. Nizam pun terus berlari hingga berhasil dipegangi Biatun. Nizam mau sama Mama, teriaknya saat dalam pelukan Biatun. Jangan, Den, nanti Tuan marah, ucap Biatun yang terdengar olehku. Ya Allah, teganya Mas Restu melarang anak-anak bertemu denganku. Apa dia benar-benar sudah tidak waras? Mama, Nizam terus berteriak membuat hatiku semakin perih.